Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Pak, sehat Baik, Pak. sehat. Alhamdulillah di pertemuan ke-9 ini kita sekarang akan membahas tentang modul ajar. Nih, modul ajar ini termasuk salah satu inti ya, inti saripati dari semua session yang ada yang akan kita bahas ya. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kita di kelas. Untuk lebih berkah lagi pertemuan ini, mari kita sama-sama bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya silakan Bapak Ketua kelasnya untuk menyiapkan siapa yang akan membuka dengan speaking ataupun membuka dengan doa. Monggo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang pada sesi kali ini yang bertugas untuk pembukaan dan doa Pak Sadikin Ali, kemudian ice breakingnya Ibu Nining, dan pengumpul tugasnya nanti Ibu Haryani. Silakan. Bapak Ibu yang sudah ditunjuk bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dan untuk itu marilah kita sama-sama membaca doa kaitannya dengan kegiatan ini supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita hajatkan bisa menjadi amal ibadah kita dan diterima oleh Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi safaratil maut wan najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Sadikin Ali. Silakan dilanjutkan untuk ice breakingnya Ibu Nining. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, supaya pertemuan kita dalam materi tentang modul ajar ini bisa membuat kita lebih fokus, saya akan membawakan ice breaking untuk kita semua. Ice breakingnya dimulai dari saya akan menyebutkan satu nama hewan, lalu nanti saya akan menyebutkan satu nama teman-teman, lalu misalkan seperti ini, saya bilang sapi. Nah, nanti ambil akhiran yang paling ujungnya, misalkan huruf I, saya lempar misalkan ke Pak Agus, lalu Pak Agus nanti menyebutkan nama hewan yang berawalan I, kurang lebih seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Cukup Siap. jelas? Bisa. Jelas. Oke, kita mulai ya. Saya akan menyebutkan satu nama hewan. Kuda. Silahkan Bapak Ali. Akhirannya A ya, kuda. Akhirannya A. Kuda. Susah juga. Akhirannya A. Nama hewannya apa? Apa ini kuda? Kuda ini. A. Kuda ya, kuda. Atau saya lempar dulu ke Pak Agus. Ya, lempar dulu. Anaconda. Masih A juga. Mau ke siapa Pak Agus? Itu juga kembali ke Ibu Haryani, silakan Bu Haryani. Silakan Bu Haryani. Dari huruf A. Dari huruf A. Ya. Susah juga masalahnya huruf A. Ayam, Bu, ayam. Ayam. Oh, ayam. Ayam. Silakan. Ayam ya, tadi sudah ya sama Pak Ali. Tinggal M, Bu Haryani, M. Bu Haryani, silahkan.
Monyet. Oke, monyet berarti dilemparkan kepada Bapak pemateri kita. Silahkan Bapak Denny. Monyet berarti akhirannya T. Akhirnya T. Tikus. Tikus ya. Oke. T akhirnya tikus. Demikian, karena sudah terjawab semuanya, mudah-mudahan kita tetap semangat. Ice speaking-nya sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada pemateri kita, Bapak Denny Sofyan Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sadikin Ali yang telah memimpin doanya, juga Ibu Nining yang telah memimpin speaking-nya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk materi kali ini. Kita akan membahas tentang modul ajar ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya. Nah, modul ajar ini bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa. Ya, Diperkecil. sudah Pak, sudah terlihat. Modul ajar ini, nah ini kita akan bagi beberapa sesi. Yang pertama di agenda sesinya itu tentang konsep modul ajar ya. Yang kedua tentang komponen modul ajar. Ketiga prinsip penyusunan modul ajar, dan keempat prosedur penyusunan modul ajar. Nih Bapak Ibu, nih saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar. Nih, konsep modul ajar ini kita akan bisa mengetahui nih kalau kita baca ini atau kita langsung menuju ke sini biar kita lebih praktis. Core-nya, intinya adalah bagaimana kita belajar Pancasila ya. Nah ini diantaranya ya, bagaimana pengertian dari modul ajar. Nah seperti ini. Selanjutnya ada tentang komponen modul ajar nih Bapak Ibu. Bisa dilihat. Ini komponen apa saja? Yang pertama adalah tentang informasi umum. Ini, informasi umum. Yang kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Nah, coba Bapak Ibu, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan informasi umum, seperti yang informasi yang sebelum-sebelumnya disampaikan oleh materi sebelumnya. Enggak? Silakan. Oke. Saya Yang Pak. dimaksud, boleh, silakan Bu Nining. Oke, saya akan mencoba menjawab. Di materi sebelumnya kita sudah pernah membaca bahwa dalam modul ajar itu terdiri dari 3 komponen, yaitu informasi umum, komponen inti, dan juga lampiran. Adapun yang termasuk ke dalam bagian dari informasi umum itu diantaranya adalah identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan yang terakhir adalah model pembelajaran yang digunakan. Mungkin itu Pak. Ya, mantap. Ya, bagus, Uning ya. Berarti pembahasan kita sebelumnya tidak sia-sia, bisa ketangkap dengan sempurna. Nah, selanjutnya tentang komponen yang ketiga, yang kedua, yakni komponen inti. Gimana Bapak Ibu? Silakan. Bu Haryani, Pak Agus, atau Pak Sadikin Ali yang Bu Haryani mangga, silakan. Suaranya Bu Haryani. Ya, oke, bagus ya, bagus. Ya, selanjutnya, lampiran. Tentang lampiran, apa saja yang dibutuhkan? Iya, saya Pak. Ya, Lampiran. silakan mangga. Nah, di dalam lampiran itu ada isinya LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan untuk guru dan peserta didik, glosarium yang merupakan terjemahan dari kata-kata sulit yang ada dalam modul ajar, dan yang terakhir adalah daftar pusaka. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, bagus. Ternyata Bapak Ibu semua sudah bisa menangkap ya, yang materi yang Bapak sampaikan, yang saya sampaikan, ternyata sudah persiapan lebih matang sebelum masuk ke forum ini ya. Dan ini Pak Agus ini merangkap operator ya, serta operator. Ya, terima kasih atas dedikasinya merangkap, selain peserta juga sebagai operator. Dan juga terima kasih Bu Haryani yang tadi telah menyampaikan pendapat tentang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen modul ajar. Tadi yang telah disebutkan oleh Bu Nining, informasi umum, ada identitas modul, terus juga ada kompetensi awal, dan profil pelajar Pancasila ya tadi ya. Ini. Dan selanjutnya juga ini tadi kan sarana prasarana ini. Informasi umum itu. Yang terakhir target peserta didik. Nah, selanjutnya informasi umum ini. Dengan model juga. Nah, sekarang komponen modul ajar tentang komponen inti. Komponen inti ini penjelasannya bisa Bapak Ibu lihat seperti yang dijelaskan tadi oleh yang komponen inti tadi sama Pak Agus ya. Sama Pak Bu Haryani sama Bu Haryani ya. Bu Haryani ya, ini penjelasan tertulisnya.
Nah, selanjutnya kaitan dengan lampiran. Lampiran juga oleh yang disampaikan oleh Pak Agus tepat sekali. Nah, ini penjelasannya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk mulai mengerjakan lembar kerja ya, penyusunan modul ajar seperti apa nih, silakan. Tiap ini tugas individu ya Bapak Ibu, nanti dikumpulkan. Tugas individu ini masih ada waktu dikumpulkan nanti pas asinkronisasi ya, asinkronis nanti di sore hari ya. Ya, sebelum sesi penutup ini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa kuis yang saya sampaikan, ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Pertama, ini siapa yang mampu menjawabnya langsung akan dapat hadiah umroh. Nah, ini menarik nggak Bapak Ibu hadiahnya? Menarik. Ya, menarik. Umrohnya ya tiket umroh ya, jika mampu. Ya, jika mampu ya. Ya, umroh tiket gratis dari rumahnya ke kantornya. Oke, sebutkan 7 komponen yang ada di modul ajar, Bapak Ibu. Ada yang bisa menyebutkan? Informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Itu komponen dalam modul ajar. Modul ajar itu ya. Komponen informasi umum terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, sampai dengan model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian komponen inti, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kemudian masuk ke kegiatan pembelajarannya, lalu ke asesmen, pengayaan dan remedial bagi siswa yang sudah di atas rata-rata dan di bawah KKM, kemudian refleksi peserta didik dan guru. Dan komponen yang terakhir lampiran. Lampiran tadi sudah lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Itu saja, Pak. Oh ya, bagus, bagus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita bahas tentang, kita elaborasi, kita eksplorasi tentang apa itu komponen modul ajar, itunya apa saja komponennya, dan juga tadi secara bagus sekali jawaban dari Bapak Ibu dari pertanyaan yang saya sampaikan itu. Nah, sekarang sebelum ditutup di session ini, apa refleksi Bapak Ibu ya kaitan dengan pembelajaran hari ini? Boleh silakan. Mulai dari boleh siapa dulu? Misalkan. Apa yang didapat dan apa yang harus ditingkatkan? Nah, silakan. Saya, Pak. Boleh. Silakan Pak Sadikin dulu yang pertama. Ya. Jadi terima kasih ke Pak Denny. Jadi kami sebagai peserta mendapat informasi bahwa dalam penyusunan modul bahan ajar ini memang harus menyampaikan kepada peserta didik atau dengan urutan yang sistematis sehingga tujuan bisa tercapai. Apalagi dilengkapi dengan daftar pustaka dan bahan-bahan informasi yang lain, itu menambah wawasan kita untuk lebih memberikan sesuatu kepada peserta didik sehingga tujuan tercapai dengan modul atau bahan ajar ini. Ini aja. Ya, terima kasih Pak Sadikin. Selanjutnya Bu Nining, enggak, silakan. Refleksi saya berarti yang saya tangkap dalam pelaksanaan nanti program sekolah penggerak modul ajar yang mungkin dulu kita sebut dengan RPP itu merupakan salah satu ruhnya dalam operasional kurikulum sekolah penggerak. Mengapa? Karena di dalam modul ajar ini di sini tersusun seperangkat kegiatan yang merupakan langkah-langkah bagaimana seorang pendidik atau guru nanti akan memberikan pembelajaran sampai dengan tahapan evaluasi kepada peserta didik sampai juga menyentuh ke tahap refleksi. Kemudian hal yang perlu saya garis bawahi juga mungkin di sini bahwa semua peserta didik harus bisa memasukkan atau menginternalisasikan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu dalam setiap tujuan pembelajaran yang dibuat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, bagus Bu Nining. Bagus ya, saling melengkapi dan core-nya adalah profil pelajar Pancasila ya.
ujung-ujungnya mengarahnya ke arah sana. Oke, selanjutnya masih ada refleksi dari yang lain, Gus atau Saya, Bu Pak. Haryani? Oh, boleh, bagus, Bangga. Ya, kalau menurut saya dari modul ajar ini adalah bagaimana kita menyusun sebuah modul ajar sebagai bahan pembelajaran bagi kita dan siswa di kelas. Artinya modul ajar ini karena dalam sekolah penggerak itu kan berpusat kepada siswa atau student center. Jadi dalam penyusunan modul ajar ini kita harus menyusun modul ajar yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi merdeka belajar ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, silakan Bu Haryani. Ya, bagus, bagus. Tapi masih suaranya masih belum jelas. Bu Haryani sudah cukup, berarti bagus-bagus sekali ya refleksi dari Bapak Ibu sekalian. Mulai dari Pak Sadikin Alwi, Bu Nining, Pak Agus, Bu Haryani, semuanya bagus-bagus sekali. Itu menandakan bahwa materi yang kita bahas hari ini benar-benar sudah bisa terserap, mengkristalisasi dan bisa direfleksikan. Ya. Oke, sekarang di penghujung acara agar lebih berkah lagi pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Akhiri saja dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas selanjutnya dan jangan lupa lanjutkan penugasan selanjutnya yang asikronus ya. Itu jangan lupa, nanti saya akan cek nanti, baik nanti waktunya habis asar maupun nanti tengah malam nanti ya Bapak Ibu ya. Saya cek nanti hasil kerjaannya. Ya, Pak. Ya. Itu saja teman-teman hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Operator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.